Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mantan tentara bayaran yang beralih profesi sebagai pengawal pribadi, masuk Islam setelah bersembunyi di dalam masjid. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang subscribe diberikan kelancaran rejeki yang berlimpah, amin. Jack Donovan menyesap kopinya dengan tenang. Matanya menatap kejauhan melalui jendela kamar hotel mewah di Dubai. Sejak meninggalkan militer, ia telah menjalani kehidupan yang jauh lebih menguntungkan. Sebagai pengawal pribadi, bagi para miliarder dan politisi kelas atas. Tidak ada lagi pertempuran ideologi, tidak ada lagi perintah dari pemerintah. Baginya hanya ada satu prinsip yang berlaku. Bayarannya cukup, tugasnya selesai. Pagi itu ia sedang menunggu perintah dari bos barunya, Khalid Al-Farouq, seorang miliarder minyak asal Timur Tengah. Jack sudah melindungi banyak orang berpengaruh sebelumnya, tapi klien yang satu ini menarik perhatiannya. Khalid dikenal sebagai pria yang sangat religius. Berbeda dari banyak orang kaya lainnya yang pernah Jack temui. Meski memiliki kekayaan yang melimpah, ia tidak hidup dalam pesta atau kemewahan berlebihan. Jack, Tuan Khalid, ingin bertemu denganmu di ruang rapat. Suara seorang staf keamanan terdengar melalui alat komunikasinya. Jack menghela nafas dan bangkit mengenakan jasnya sebelum menuju ruang pertemuan. Begitu masuk, ia melihat Khalid duduk dengan tenang di kursinya, ditemani beberapa penasihat dan asisten pria. Itu tampak berwibawa, dengan sorban putih dan janggut rapi yang menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim yang taat. Silakan duduk, Tuan Donovan. Khalid mempersilahkan dengan nada ramah. Jack duduk dengan sikap profesional, menunggu instruksi. Saya tidak membutuhkan pengawal hanya untuk pamer, ujar Khalid. Saya memiliki musuh dan saya ingin orang yang dapat dipercaya untuk menjaga keselamatan saya dan keluarga saya. Jack mengangguk. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang ancaman yang dihadapi oleh orang-orang seperti Khalid. Bisnis minyak, politik dan pengaruhnya di dunia Islam membuatnya memiliki banyak lawan. Tugas Anda sederhana, lanjut Khalid, lindungi saya. Jaga jarak dari keluarga saya kecuali diperlukan. Dan satu hal lagi, hormati keyakinan saya. Jack mengangkat alis. Maksud Anda? Saya muslim, saya salat 5 kali sehari. Saya memiliki aturan yang harus saya ikuti. Saya tidak ingin Anda mengganggu itu. Jack tersenyum tipis. Saya tidak peduli dengan agama. Saya hanya di sini untuk bekerja. Khalid menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Baik, kalau begitu. Selamat bergabung. Jack menyelami pria itu. Bagi Jack ini hanyalah pekerjaan lain. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang istimewa. Ia tidak tahu bahwa keputusannya menerima pekerjaan ini akan mengubah seluruh hidupnya. Jack Donovan memeriksa senjatanya sekali lagi, memastikan semuanya dalam keadaan siap. Sudah seminggu sejak ia mulai bekerja untuk Al-Farouq dan sejauh ini tugasnya berjalan lancar. Rutinitas harian pria itu cukup sederhana, pertemuan bisnis, waktu bersama keluarga, dan ibadah di masjid. Jack bukan orang yang religius, tapi ia mengagumi disiplin Khalid. Setiap pagi sebelum matahari terbit dan para stafnya bangun untuk melakukan salat, Jack hanya memperhatikan dari jauh, menganggapnya sebagai kebiasaan yang aneh, tapi tak ingin ikut campur. Malam itu Khalid dijadwalkan menghadiri acara amal di sebuah hotel berbintang di pusat kota Dubai. Jack dan tim keamanannya sudah menyiapkan pengamanan ketat. Mobil konvoi mereka terdiri dari 3 SUV berlapis baja, dengan Jack duduk di kursi depan mobil utama bersama sopir dan Khalid di kursi belakang. Saat mereka melintasi jalan raya utama, Jack merasakan sesuatu yang tidak beres. Lalu lintas terasa terlalu lenggang untuk ukuran Dubai di malam hari. Ia melirik kaca spion, memperhatikan kendaraan yang mengikuti mereka. Siap-siap demamnya melalui alat komunikasi. Tiba-tiba suara ledakan menggema di udara. Mobil di depan mereka terhempas ke samping, terkena tembakan roket. Jack segera meraih pistolnya. Ambus, kita diserang. Teriaknya beberapa pria bersenjata keluar dari mobil. Van hitam yang tiba-tiba muncul di belakang mereka, menembaki konvoi dengan senapan otomatis. Sopir mereka mencoba berbelok tajam untuk menghindari tembakan, tapi ban mobil mereka tertembak, membuat kendaraan terguncang keras.
Khalid tetap rendah. Jack berteriak sambil membalas tembakan. Situasi semakin kacau. Salah satu pengawal mereka terkena peluru, dan sementara suara tembakan terus menggema. Jack tahu mereka kalah jumlah. Jika mereka tetap di dalam mobil, mereka akan menjadi sasaran empuk. Kita harus keluar dari sini. Jack membuka pintu dan menarik Khalid keluar, mencari perlindungan di antara bangunan sekitar. Mereka berlari melewati gang-gang sempit. Nafas Jack memburu. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Hingga tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Sebuah masjid dengan pintu terbuka di ujung jalan. Masjid Khalid. Menunjuk kita bisa berlindung di sana. Jack ragu tempat ibadah bukanlah lokasi yang ideal untuk bersembunyi dalam situasi seperti ini. Tapi suara tembakan di belakang tidak memberi banyak pilihan. Tanpa pikir panjang, ia menarik Khalid dan berlari ke dalam masjid. Begitu mereka masuk, suasana berubah drastis. Dari hiruk-pikuk tembakan di luar, mereka tiba-tiba berada dalam keheningan yang damai. Di dalam, beberapa jamaah yang sedang salat menoleh sebentar, tetapi tidak panik. Jack menarik nafas, tangannya masih mencengkeram pistolnya. Ia tidak menyadari bahwa untuk pertama kali dalam hidup, ia merasakan sesuatu yang aneh, bukan ketakutan, bukan kepanikan, tapi ketenangan. Di dalam masjid, di tempat yang seharusnya yang menjadi perlindungan sementara, hidup Jack dan Novan mulai berubah. Jack dan Novan masih menempel di dinding masjid. Nafasnya berat, matanya terus mengawasi pintu masuk. Tangan kanannya masih erat menggenggam pistol, siap menghadapi ancaman kapan saja. Namun di dalam tempat ini, tidak ada yang tampak panik. Para jamaah yang sedang salat tetap tenang, seolah-olah mereka tidak terganggu oleh suara tembakan yang baru saja bergema di luar. Beberapa pria tua hanya melirik Jack sekilas, lalu kembali melanjutkan ibadah mereka. Khalid menepuk bahu Jack pelan. "Kau aman di sini, letakkan senjatamu." Jack mendengus, enggan menurunkan kewaspadaannya. Tapi saat ia melihat ekspresi Khalid yang begitu tenang, ia perlahan menurunkan pistolnya. Saat itu terdengar suara lembut namun lantang dari imam yang sedang memimpin salat. Jack tidak mengerti bahasa yang diucapkan. Tapi ada sesuatu dalam suara itu yang menggetarkan hatinya. Suara yang penuh ketenangan. Seakan memiliki energi yang sulit dijelaskan. Tanpa sadar Jack memperhatikan setiap gerakan jamaah. Mereka berdiri tegak dalam barisan lalu membungkuk, bersujud dengan penuh kepasrahan. Gerakan mereka seragam, tidak ada yang tergesa-gesa. Jack berbisik pada Khalid. Apa yang mereka lakukan? Khalid tersenyum. Mereka sedang salat, berbicara dengan Allah. Jack mengeringin. Di tengah situasi seperti ini, justru karena situasi seperti ini, Khalid menetapnya dalam Islam, ketenangan sejati datang saat kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Jack tidak menjawab, ia hanya menatap pemandangan di depannya. Ada sesuatu yang mengganggunya, bukan karena ia merasa takut, tapi karena ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia sudah terbiasa dengan situasi kacau, pertempuran, dan ancaman kematian. Namun melihat orang-orang ini yang begitu damai di tengah kekacauan membuatnya bertanya-tanya mengapa. Apa yang mereka miliki yang tidak ia miliki? Ketika selesai sholat, imam berbalik dan mulai berbicara kepada jamaah. Suaranya tenang, penuh wibawa. Khalid menerjemahkan bisikannya kepada Jack. Ia mengingatkan kami untuk tidak takut bahwa Allah selalu melindungi hambanya. Jack terdiam. Kata-kata itu terdengar asing baginya. Mengapa ia ingin mendengar lebih banyak? Saat ia masih sibuk dengan pikirannya sendiri, seorang pria tua menghampirinya dan Khalid dengan senyum ramah. Ia bertanya dalam bahasa Arab, lalu Khalid menerjemahkannya. Ia bertanya, apakah kau butuh air atau makanan? Ia juga ingin tahu, apakah kau baik-baik saja? Jack mengerutkan kening. Dia tidak takut padaku. Khalid tertawa kecil. Mengapa ia harus takut? Kau adalah tamu di rumah Allah. Tamu itu adalah kata yang aneh bagi Jack. Dalam situasi ini, ia sudah terbiasa dianggap sebagai ancaman, bukan seseorang yang disambut dengan tangan terbuka. Untuk pertama kali dalam hidup, Jack merasa seperti orang luar, yang masuk ke dalam dunia yang benar-benar berbeda. Dan anehnya, ia tidak ingin segera keluar dari sana. Tanpa ia sadar, sesuatu dalam dirinya mulai Jack Donovan duduk bersandar di dinding masjid. Matanya masih memperhatikan setiap sudut ruangan. Ia masih sulit mempercayai bahwa mereka berhasil.
lolos dari penyergapan. Tetapi yang lebih membuatnya bingung adalah bagaimana ketenangan para jamaah di dalam masjid ini membuatnya merasa aman. Biasanya ia hanya percaya pada kekuatan senjata dan kecermatan perhitungan dalam strategi. Tapi malam ini, di tengah sebuah tempat ibadah yang sebelumnya tidak pernah ia hiraukan, Jack merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar perlindungan fisik. Khalid duduk di sebelahnya, tersenyum tipis. Kau terlihat seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu yang besar. Jack menghela nafas. Aku hanya bingung. Aku tidak pernah melihat seseorang setenang diri bahkan ketika nyawamu terancam. Khalid menatap lurus ke depan. Dalam Islam, hidup dan mati adalah urusan Allah. Ketika kau percaya bahwa segalanya telah ditentukan oleh Allah, kau tidak akan takut. Kau hanya perlu menjalankan tugasmu dan berserah diri. Jack terdiam. Ia telah bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai tentara bayaran. Seorang pria yang hidup di dunia yang penuh kekerasan. Ia percaya pada dirinya sendiri, pada instingnya, dan pada senjatanya. Tapi kini untuk pertama kali, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Seorang pria tua menghampiri mereka dengan dua gelas. Khalid menerimanya dengan senyum dan mengucapkan sesuatu dalam bahasa Arab. Jack hanya mengangguk sebagai tanda terima kasih. Meski ia masih merasa canggung menerima kebaikan dari orang asing. Saat Jack menyeruput teh itu, seorang pria muda berjubah putih mendekat. Ia adalah imam yang memimpin salat tadi. Dengan bahasa Inggris yang fasih ia berkata, "Saudaraku, aku melihat ada kebingungan di matamu. Apa yang mengganggumu?" Jack terkejut dengan cara pria itu berbicara. Tidak ada nada menghakimi, tidak ada kecurigaan, hanya ketulusan. Ia menatap imam itu sejenak, lalu berkata pelan, "Aku tidak mengerti bagaimana kalian bisa tetap damai di tengah kekacauan. Aku sudah melihat banyak orang dalam situasi seperti ini, tapi kalian berbeda." Imam itu tersenyum. "Karena kami percaya bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Jika seseorang memiliki iman yang kuat, ia tidak akan takut kehilangan sesuatu yang fana." Jack menatap kosong ke dalam cangkir tehnya. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menembus ke dalam pikirannya. "Dan bagaimana jika seseorang tidak percaya pada apapun?" tanyanya. Imam itu tetap tersenyum. "Maka mungkin saatnya ia mencari sesuatu untuk dipercaya." Jack merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu apakah ini ketertarikan, kebingungan, atau bahkan ketakutan terhadap sesuatu yang selama ini tak pernah ia pikirkan. Saat itu, azan subuh berkumandang. Suara panggilan itu bergema lembut di seluruh masjid, mengisi ruangan dengan getaran yang entah mengapa terasa begitu damai bagi Jack. Ia tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawanya. Tapi untuk pertama kali dalam hidup, ia ingin mencari tahu. Jack duduk di serambi masjid, menatap langit subuh yang mulai memancarkan. Cahaya keemasan udara pagi terasa sejuk, tetapi pikirannya masih berkecamuk. Ia belum bisa memahami mengapa hatinya oleh kata-kata imam tadi malam. Selama bertahun-tahun, Jack hidup dalam dunia yang hanya mengenal kekerasan. Ia percaya bahwa hidup adalah tentang bertahan, tentang menjadi yang terkuat. Tidak ada ruang bagi kelembutan, apalagi keyakinan pada sesuatu yang tak terlihat. Namun kini, setelah menghabiskan satu malam di tempat ini, ia mulai mempertanyakan segalanya. Khalid keluar dari masjid setelah selesai salat subuh, melihat Jack yang masih duduk termenung. Ia mendekatinya dengan senyum hangat. "Kau belum tidur?" tanyanya. Jack menggeleng. "Aku hanya berpikir tentang semua yang kalian katakan semalam." Khalid duduk di sampingnya. "Dan apa yang kau pikirkan?" Jack menghela nafas panjang. "Aku tidak pernah benar-benar percaya pada Tuhan. Aku melihat terlalu banyak kekacauan di dunia ini. Perang, kematian, pengkhianatan, semua itu membuatku bertanya-tanya. Kalau Tuhan memang ada, mengapa dunia begitu kejam?" Khalid terdiam sejenak lalu berkata, "Pertanyaan itu juga pernah kutanyakan pada diriku sendiri. Tapi kemudian aku sadar, dunia ini bukan tempat untuk mencari kesempurnaan. Dunia adalah ujian." Jack mengeringin ujian. Khalid mengangguk. Dia ujian untuk melihat siapa yang tetap berpegang pada kebaikan, siapa yang tetap bersabar, dan siapa yang mencuri Tuhan di tengah kegelapan. Jack terdiam. Kata-kata itu
terasa asing. Tetapi ada sesuatu di dalamnya yang masuk akal. Lalu bagaimana kau tahu bahwa Islam adalah jawabannya? Tanyanya akhirnya. Khalid tersenyum. Aku tidak mengetahuinya dalam sehari. Aku mencari, aku bertanya, aku membaca. Dan setiap kali aku mempelajari lebih dalam, aku menemukan ketenangan yang tidak pernah kutemukan di tempat lain. Jack terdiam lalu mengangkat kepalanya. Kalau begitu, ajari aku ingin tahu lebih banyak. Khalid menatap Jack dengan penuh kehangatan. Aku akan membantumu menjadi jawaban. Tapi pada akhirnya hanya hatimu yang bisa menentukan kemana kau akan melangkah. Jack mengangguk. Untuk pertama kali dalam hidup, ia merasa ingin menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar bertahan hidup. Ia ingin memahami. Ia ingin tahu apakah ada sesuatu yang benar-benar bisa mengisi kekosongan di dalam dirinya. Jack mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Khalid, mendengarkan ceritanya tentang Islam, bagaimana agama ini mengubah hidup. Awalnya Jack hanya ingin tahu, sekedar untuk memenuhi rasa penasarannya. Tetapi semakin dalam ia belajar, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Malam itu Jack dan Khalid duduk di halaman masjid. Setelah menghadiri kajian singkat, imam yang sebelumnya berbicara dengannya kini bergabung bersama mereka. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah belajar lebih banyak? Tanya imam dengan suara lembut. Jack terdiam sejenak lalu berkata, aku masih tidak yakin. Aku suka apa yang kudengar. Islam tampaknya masuk akal. Tapi ia menghela nafas. Aku masih merasa ada sesuatu yang menghalangi untuk benar-benar percaya. Imam tersenyum. Keraguan adalah hal yang wajar. Tidak ada yang masuk Islam dengan paksaan. Hati manusia butuh waktu untuk memahami kebenaran. Tapi katakan kepadaku, apa yang sebenarnya menghalangimu? Jack menunduk, memainkan jari-jarinya. Aku takut jika aku menerima Islam. Apa artinya bagi hidupku? Aku telah menghabiskan bertahun-tahun dalam dunia kekerasan. Aku melakukan hal-hal yang tidak bisa kuhapus. Begitu saja, bagaimana bisa Tuhan mengampuniku? Khalid menepuk bahunya. Jack dalam. Islam Allah Maha Pengampun. Tidak peduli seberapa besar dosamu, jika kau benar-benar bertobat, Dia akan mengampunimu. Imam mengangguk. Rasulullah pernah berkata bahwa jika seseorang bertaubat dengan tulus, maka Allah akan mengampuninya, seolah-olah ia tidak pernah berbuat dosa sebelumnya. Islam bukan tentang masa lalumu, tapi tentang kemana kau ingin pergi sekarang. Kata-kata itu menusuk hati Jack. Ia selalu berpikir bahwa dirinya sudah terlalu jauh dari kebaikan, bahwa dosa-dosanya terlalu besar untuk bisa ditebus. Tapi jika benar bahwa Allah bisa mengampuni semuanya, mungkin masih ada harapan untuknya. Ia menarik nafas dalam lalu bertanya pelan. Apa yang harus kulakukan jika aku ingin mencoba jalan ini? Imam tersenyum. Islam bukan sekedar agama, tetapi juga jalan hidup. Jika kau merasa hatimu mulai terbuka, mulailah dengan memahami ajaran-ajarannya. Dengan mengenal siapa Tuhanmu dan mengapa kita ada di dunia ini. Jika kau benar-benar yakin, kau bisa bersyahadat, mengucapkan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Jack menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Dalam hati, ia tahu bahwa ia berada di persimpangan jalan, masa lalu yang penuh dengan kegelapan. Tetapi kini, untuk pertama kali, ia melihat secercah cahaya. Ia belum siap mengambil keputusan, tetapi satu hal yang pasti, hatinya telah mulai berubah. Matahari sore memancarkan cahaya keemasan di langit, menerangi halaman masjid, tempat Jack duduk merenung. Ia telah menghabiskan hari-hari terakhirnya mendalami Islam, berbincang dengan Khalid, dan mendengarkan penjelasan dari imam. Setiap kata yang ia dengar, setiap ayat yang ia baca, semakin meneguhkan hatinya. Namun ada satu hal yang masih mengganjal. Apakah ia benar-benar siap mengambil langkah besar ini? Khalid duduk di sampingnya, diam sejenak sebelum akhirnya bertanya, apa yang masih kau ragukan, Jack? Jack menghela nafas dalam. Aku takut jika aku benar-benar masuk Islam. Bagaimana dengan masa laluku? Bisakah aku benar-benar berubah? Khalid tersenyum. Setiap orang punya masa lalu, Jack, tapi Islam adalah tentang masa depan. Rasul pernah bersabda bahwa seseorang yang masuk Islam, dosanya diampuni seperti bayi yang baru lahir.
Yang penting adalah apa yang kau lakukan mulai sekarang. Jack menatap lurus ke depan. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Ia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kejahatan. Dalam dunia yang hanya mengenal kekerasan dan balas dendam. Tapi di tempat ini, di tengah orang-orang yang penuh ketenangan dan kasih sayang, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu kedamaian. Akhirnya Jack menarik nafas panjang dan berkata, "Aku sudah memikirkan ini selama beberapa hari dan aku tahu ini adalah jalan yang benar dan aku ingin mengucapkan syahadat." Khalid tersenyum lebar, matanya berbinar. "Alhamdulillah Jack. Ini akan menjadi awal baru untukmu." Mereka masuk ke dalam masjid di mana imam telah menunggu. Beberapa jamaah yang mengenal Jack turut hadir, memberikan dukungan. Suasana terasa sakral. Jack berdiri di depan imam, mengatur nafasnya. Dengan bimbingan imam, Jack mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidupnya. Selamanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu kata-kata itu terucap, Jack merasa seolah beban bertahun-tahun terangkat dari pundaknya. Air mata mengenang di matanya, bukan karena kesedihan, tetapi karena kelegaan dan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua orang di sekitarnya tersenyum, beberapa meneteskan air mata haru. Khalid memeluknya erat. "Selamat datang di keluarga besar Islam Jack. Hari ini adalah awal dari perjalanan barumu." Jack mengangguk, mengusap wajahnya. "Terima kasih, aku merasa seperti dilahirkan kembali." Dan memang itulah yang ia rasakan. Jack bukan lagi pria yang dipenuhi kemarahan dan dendam. Yakini adalah seorang muslim, seorang pria yang telah menemukan cahaya di tengah kegelapan. Langit Sanyo tampak begitu indah, seolah menyambut langkah barunya. Jack tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi untuk pertama kali dalam hidup, ia merasa siap. Ia menemukan apa yang selama ini ia cari.